Buntut dari isu pernikahan siri komedian Wildan Desta alias Kiwil dengan pedangdut Kalimantan yang juga dikenal sebagai pengusaha tajir Eva Belissima rupanya masih menyisakan tanda tanya besar di benak khalayak. Belakangan, terkuak fakta mencengangkan jika Kiwil dan Eva tak pernah benar-benar menikah. Padahal foto-foto yang menunjukkan jika mereka telah menikah di sebuah hotel telah tersebar di jagat maya. Bahkan dari kesaksian sang penghulu, pernikahan itu seolah benar adanya. Mereka minta tolong untuk menikahkan namanya artis lah gitu. Saya bilang, oke, laki perempuan, laki. Ya sudah kalau laki no problem lah. Kalau perempuan kan banyak persyaratan-persyaratannya. Misalnya dia kalau udah nikah, cerai, masa idahnya udah selesai belum? Kan begitu banyak lah pertanyaan-pertanyaan. Walinya siapa dan lain sebagainya. Kalau laki ya sudah deh. Udah saya nggak tanya-tanya itu siapa gitu kan. Karena saya pikir ini ibadah. Udah. Nah pas di perjalanan mau menuju hotel, udah ketemu di hotel, saya dijemput tuh. Nah baru, Bang Kiwil rupanya gitu. Ternyata Bang Kiwil dan saya belum ketemu tuh calon perempuannya. Nggak tahu yang mana gitu, saya nggak tahu. Kemudian terjadi akad nikahnya itu jam 4. Jam 5 kita bubar. Tapi ketika akad itu memang terjadi foto gitu ya. Kemudian setelah akad terjadi foto dan saya juga sama Bang Kiwil, sama pengantinnya, ya baik yang laki maupun perempuan, saya foto di situ. Gitu, karena kan Mas Kiwil kan memang dari waktu masih ada saya juga kan ngomongnya istri tiga. Kalau bisa nikah lagi kenapa enggak kayak gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu. Jadi aku pribadi sih nggak kaget. Kalau bicara masalah ada segelintir orang yang katanya melakukan pernikahan tapi itu settingan, pengen viral, pengen bagaimana lah, kita nggak tahu niatnya. Nah di sini kita sudah menyalahkan pertama niat, karena innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan itu tergantung niatnya. Apalagi ini bentuknya ibadah. Kalau bicara masalah sah atau tidak, nah kembali lagi tadi ke awalnya. Apapun niatnya, apapun dibalik pernikahan, yang penting kita pahami dulu. Ketika memang rukun nikahnya terpenuhi, ada kedua mempelai, ada wali, ada saksi, dan ijab qabul, mahar, sah pernikahan. Tapi entah mengapa belakangan kabar tersebut makin sumir. Bahkan, fakta jika pernikahan itu hanya rekayasa diperkuat oleh sederet fakta-fakta baru seputar sosok Eva Belissima. Ya, selain diketahui sebagai pengusaha tajir dan pedangdut lokal, kabarnya Eva juga sudah memiliki suami berkebangsaan India. Bahkan santer disebut-sebut jika Eva sudah memiliki anak buah cintanya dengan pria Hindustan bernama Karan tersebut. Beberapa bukti foto kebersamaan dengan pria India itu bahkan sempat tersebar di media sosial. Kalau mereka ini hanya sekedar mengumumkan ke orang banyak bahwa mereka pasangan suami istri padahal pernikahannya itu bohong-bohongan, settingan, maka itu berdosa. Beberapa foto dengan pria India tersebut tampak terpajang. Sementara nyaris tak ada foto Eva bersama Kiwil kecuali di foto saat mereka ijab qabul. Saat tim kami berusaha mengulik ihwal kesahihan berita seputar pernikahan dirinya dengan Kiwil dan isu soal sudah menikah dengan pria India, Eva enggan meladeninya lantaran masih syok dengan pemberitaan akhir-akhir ini. Nggak apa-apa menikah lambat asalkan oke pilihannya daripada buru-buru atau cepat tapi gagal. Kenapa aku ngomong kayak gini? Ya aku orang yang pernah nikah. Waktu itu sih aku nikah nggak terlalu muda banget sih, tapi aku pernah nikah dan aku gagal gitu. Aku pernah orang yang pernah gagal. Karena menikah itu bukan perihal kita kayak beli baju nanti kalau udah nggak bagus bajunya mau dibuang atau nggak dipakai lagi gitu. Nggak gitu. Jadi memang perlu persiapan, perlu mental, kesiapan mental itu penting. Kesiapan diri, hati itu penting. Bak setali 3 uang, Kiwil pun mendadak sulit dihubungi. Tapi jika benar Eva sudah disuamikan pria India,
Lantas benarkah pernikahannya dengan Kiwil hanyalah sekedar rekayasa agar memantik rasa penasaran publik? Lalu sosok Eva melambung di berbagai pemberitaan saat ini? Jadi menurut saya pernikahan settingan ini sangat salah. Karena ini adalah bentuknya ibadah, bahkan dianggap kita bisa mempermainkan ibadah. Kalau settingan itu terserah Mas Kiwil dah, iya kak Bang Kiwil ya. Oke, itu terserah mereka lah. Yang penting kan saya kan hadir di situ menikahkan, udah. Itu kelanjutnya itu ya terserah mereka. Sebaiknya kan pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral gitu. Jadi yang memang harus kita hormati dan itu saksinya adalah Allah. Padahal, dari kesaksian Ustadz Safruddin Arafat beberapa waktu lalu, ia jelas-jelas mengaku menjadi penghulu nikah sejoli ini. Meski mengaku tak mengetahui latar belakang wanita yang dinikahi Kiwil, demi menunaikan ibadah, Safruddin rela menikahkan Kiwil. Tapi, jika pernikahan itu settingan hanya demi meroketkan pamor Eva semata, bukankah tindakan tersebut telah menodai kesakralan pernikahan? Jadi, saya pikir kan hal yang demikian itu pertanggungjawaban mereka gitu kan. Saya pikir di situ sudah ada wali, kemudian Mas Kiwil juga sudah pemahaman agamanya sudah baik, ya sudah saya nggak krocek-krocek, tapi kedepannya saya akan lebih berhati-hati lagi gitu. Nggak detail sih, pokoknya di fotonya saya lihat lagi ada prosesi akad nikah, ya cuman nggak tahu itu siri atau secara negara, saya nggak paham deh ya. Khawatir nanti salah nanggepin atau salah komen, bagaimanapun itu terkait masalah etika, adab, dan akhlak. Dan sebaik-baiknya pernikahan seorang laki-laki untuk yang kesekian kalinya memang jauh lebih baik kalau atas dasar sepengetahuan istri sahnya. Rasanya tak mungkin Kiwil berusaha memainkan drama pernikahan hanya dengan kepentingan pamor, apalagi imbalan uang. Apalagi kini Kiwil telah berhijrah ke jalan spiritual. Tapi kabar pernikahan syarat rekayasa itu sulit ditepis kedua kubu. Mungkinkah seceroboh itu Kiwil rela memerankan adegan nikah settingan karena tergiur honor? Apalagi sebelumnya, ia juga sempat santer diisukan telah menikahi janda pengusaha kuliner asal Bandung. Namun kabar tersebut kemudian langsung dibantahnya. Memang dari mulut si Teventi ini memang bilang tidak ada pernikahan, tidak terjadi apa-apa. Bila datang ke sana ya urusan masalah bebek gitu. Bun, saya juga kaget Bun, katanya kita nggak ada apa-apa, nggak ada namanya ijab kabul, kok tiba-tiba ada berita begitu. Saya juga akhirnya ya saya bilang sama ayahnya udah deh mendingan berhenti dulu deh untuk urusan bebek di Bandung. Benar atau tidaknya, hanya Kiwil dan Eva yang tahu. Tapi bagaimanapun, meraup pamor dari drama pernikahan rekayasa sejatinya tidak dilakukan. Apalagi menurut dai muda Ustadz Firdaus atau yang dikenal sebagai Ustadz berjuluk Jaka Sembung, pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan bernilai ibadah, maka tak layak dijadikan bahan rekayasa demi kepentingan apapun. Sungguh sangat disayangkan apabila satu pernikahan dilakukan hanya sekedar untuk mencari pamor, ketenaran, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.